Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah kewarganegaraan, Bu Ari, dan juga teman-teman. Di sini kelompok 9 akan mempresentasikan materi wawasan Nusantara. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Next. Baik, yang pertama ada Novita Rianti Tri Astuti dengan NIM 005, yang kedua ada Sandria Dia Farnesia Renata Fatma dengan NIM 034, yang ketiga ada Hanina Siva Zahara dengan NIM 065, yang keempat ada Eki Julia Sabrina dengan NIM 102, yang kelima ada Stephen Joe Immanuel dengan NIM 309. Next. Yang selanjutnya ada pembahasan tentang pendahuluan wawasan Nusantara. Bagi rekan saya yang bertugas, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Hari ini kita akan membahas konsep yang sangat penting dalam memahami kesatuan dan stabilitas Indonesia. Mari kita mulai. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara yang terdiri dari berbagai pulau. Konsep ini menekankan pentingnya kesatuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan. Dengan memahami konsep wawasan Nusantara, setiap warga negara bisa berperan dalam menjaga keharmonisan bangsa, memastikan pemerataan pembangunan, melindungi wilayah perbatasan, dan meningkatkan rasa nasionalisme di masyarakat. Singkatnya, ini adalah pandangan yang membantu kita tetap bersatu dalam keberagaman. Baik, yang selanjutnya adalah masalah yang akan kita bahas dalam materi kali ini. Yang pertama itu konsep wawasan Nusantara, yang kedua ada unsur-unsur wawasan Nusantara, yang ketiga ada fungsi dan tujuan, lalu yang keempat contoh penerapan wawasan Nusantara bagi WNI. Next. Nah, pembahasan kali ini yang pertama itu ada hakikat wawasan Nusantara yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu hakikat wawasan Nusantara. Secara etimologi, kata wawasan itu berasal dari kata wawas yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya pandangan, dan Nusantara tergabung dari kata nusa yang berarti pulau serta antara di mana menunjukkan letak antara dua unsur yang tidak menyatu. Jadi, jika digabung, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai kesatuan. Intinya, wawasan Nusantara menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan seluruh bangsa dan wilayah Indonesia dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan demi mencapai tujuan nasional bersama. Oke, selanjutnya yaitu kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu seperti visi bangsa Indonesia untuk masa depan agar kita itu tetap bersatu. Jadi wawasan Nusantara itu menjadi panduan arah supaya bangsa ini itu tetap utuh dan kuat. Nah, selain sebagai visi, wawasan Nusantara juga mempunyai fungsi penting, yaitu yang pertama pedoman. Pedoman di mana wawasan Nusantara itu sebagai panduan dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua motivasi. Motivasi ini sebagai wawasan Nusantara itu sebagai untuk menumbuhkan semangat agar kita sebagai rakyat Indonesia itu tetap bersatu. Kemudian yang ketiga ada dorongan. Nah, wawasan Nusantara ini tuh mendorong tindakan dan keputusan yang sesuai untuk kepentingan bangsa kita sendiri. Yang keempat ada rambu-rambu dalam menentukan segala bentuk kebijakan, keputusan, dan tindakan. Nah,
Wawasan Nusantara itu juga menjadi batasan agar kebijakan dan keputusan tetap sejalan dengan persatuan bangsa. Baik, selanjutnya itu ada unsur-unsur wawasan Nusantara. Yang pertama itu ada bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai dalam wujud infrastruktur politik. Sementara itu dalam kegiatan bermasyarakat, wadah berbagai lembaga dalam wujud infrastruktur politik dan juga suprastruktur politik. Kemudian yang kedua ada isi. Isi merupakan aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir itu ada tata laku yang merupakan interaksi antara wadah dan isi yang terdiri dari tata laku batiniah maupun tata laku. Next. Oke, setelah kita mengetahui dari pengertian dari wawasan Nusantara itu seperti apa, kedudukan Nusantara itu seperti apa, serta unsur-unsur wawasan Nusantara itu seperti apa, kita masuk ke dalam fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Dalam wawasan Nusantara juga memiliki fungsi, yaitu sebagai pendoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di pusat dan daerah ataupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut beberapa pandangan lainnya, fungsi wawasan Nusantara antara lain yang pertama adalah fungsi wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional. Yang kedua adanya fungsi wawasan Nusantara sebagai pembangunan nasional. Yang ketiga ada fungsi wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan. Dan yang keempat, fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Itu dari fungsi wawasan Nusantara. Adapun juga tujuan dari wawasan Nusantara adalah untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan, kelompok antar kelompok, golongan, suku bangsa, ataupun daerah. Baik, untuk yang bertugas selanjutnya, dipersilakan. Lalu yang selanjutnya ada pembahasan tentang penerapan wawasan Nusantara bagi warga negara Indonesia. Yang pertama itu ada kesatuan politik. Kesatuan politik ini, seluruh wilayah Indonesia dianggap sebagai satu kesatuan politik yang tidak terpisahkan, sehingga kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan nasional secara menyeluruh. Lalu yang kedua ada kesatuan ekonomi. Kesatuan ekonomi adalah pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia menjadi prioritas, termasuk pemanfaatan sumber daya alam secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga ada kesatuan sosial budaya. Kesatuan sosial budaya ini adalah pelestarian budaya daerah sebagai bagian dari identitas nasional serta peningkatan toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman. Lalu yang terakhir ada kesatuan pertahanan dan keamanan, yaitu seluruh wilayah Indonesia dipandang sebagai satu kesatuan pertahanan yang harus dijaga dan dari ancaman internal maupun eksternal. Bagi yang selanjutnya saya persilahkan. Baik, berikut adalah beberapa contoh nyata. Yang pertama, menjunjung tinggi persatuan dalam keberagaman. Seorang guru di Bali mengajarkan toleransi kepada siswa dari berbagai suku dan agama. Ia juga mengenalkan budaya daerah lain agar mereka semakin menghargai keberagaman bangsa. Contoh yang kedua yaitu mendukung pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah memindahkan ibu kota negara, IKN,
ke Kalimantan sebagai bagian dari pemerataan pembangunan. Langkah ini juga memanfaatkan potensi wilayah baru untuk memperkuat konektivitas nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk di Papua dan daerah lainnya yang mendapatkan perhatian lebih dalam pembangunan infrastruktur. Dengan cara ini, seluruh Indonesia dapat berkembang secara merata tanpa hanya terpusat di satu wilayah saja. Untuk yang selanjutnya, saya persilahkan. Nah, bagaimana? Sudah tahu belum wawasan Nusantara itu seperti apa? Kalau sudah tahu, jadi kita akan ringkas atau simpulkan dari semua materinya. Jadi, wawasan Nusantara adalah yang memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan, stabilitas, dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, wawasan Nusantara menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman, di mana kita, masyarakat Indonesia, harus bisa saling menghargai, bekerja sama, tanpa memandang apapun, golongan atau apapun, untuk menjaga keberagaman di Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke, kita harus tetap menjaga kebersamaan kita, kesatuan kita, serta kesadaran akan satuan wilayah, bangsa, dan negara. Betul. Konsep ini juga mencakup berbagai aspek kehidupan nasional seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Nah, penerapan wawasan Nusantara menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan dari dalam maupun luar negeri. Betul, tidak hanya dalam negeri saja yang kita hadapi tantangannya, tetapi luar negeri juga ada tantangannya dari luar negeri. Jadi kita harus bisa bekerja sama untuk menghadapi permasalahan-permasalahan atau tantangan-tantangan dalam wawasan Nusantara ini. Seperti ancaman disintegrasi, konflik sosial, dan pengaruh budaya asing. Betul. Melalui kebijakannya mendorong pemerataan pembangunan, penguatan identitas nasional, dan peningkatan rasa cinta tanah air, seluruh elemen bangsa termasuk mahasiswa yang memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan dan integrasi nasional. Betul, kita sebagai mahasiswa juga harus memiliki peran untuk melindungi negara kita sendiri. Mulai dari budaya kita jaga, kita kenalkan ke semua orang, bahkan ke luar negeri, bahwa budaya kita ini sangat bisa dikembangkan lah ke depannya. Bukan untuk budaya kita ini dicuri oleh negara lainnya, melainkan kita harus bisa mengembangkan budaya kita, serta kita juga bisa merangkul semua keberagaman Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, bermacam-macam suku tanpa memandang apapun golongannya. Kita harus bisa tetap menjaga kesatuan negara kita. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai wawasan Nusantara, Indonesia dapat membangun masa depan yang lebih bersatu, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Oke, jadi ini adalah kesimpulan dari materi kita wawasan Nusantara pada hari ini. Baik, saya ucapkan terima kasih buat saya. Dipersilakan buat yang selanjutnya. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Untuk yang selanjutnya, kami membuka 2 sesi tanya-jawab yang berjumlah 3 pertanyaan pada sesi pertama. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan fitur raise hand-nya, dan juga setelah menyampaikan pertanyaan, tolong kirim kembali pertanyaan pada kolom chat. Baik, pada tampilan layar saya, penanya yang pertama yaitu Aurelia Parimusa. Kepada Aurelia Parimusa, saya persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Perkenalkan sebelumnya nama saya Aurelia Parinusa dengan NIM 262 dari kelas 2024F. Di sini saya mau bertanya terkait materi yang tadi penerapan wawasan Nusantara bagi WNI, di mana pada poin yang kedua itu terdapat kesatuan ekonomi, yaitu pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia menjadi prioritas. Nah, dalam hal tersebut saya ingin bertanya, apakah memang benar pemerataan ekonomi itu sudah menjadi prioritas utama? Karena bisa kita lihat realitanya masih banyak daerah yang terlihat masih tertinggal atau masih banyak kesenjangan pembangunan yang masih ada di beberapa wilayah Indonesia. Terima kasih, nanti akan saya kirim pertanyaannya di kolom chat. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya ada Faza Atika. Kepada Faza Atika, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya mau bertanya terkait hal yang sama, yaitu penerapan wawasan Nusantara bagi WNI. Jadi bagaimana sih pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan? Terima kasih. Dia aku taruh di kolom chat ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Lalu yang terakhir ada Ahmad Asyari. Kepada Ahmad Asyari, saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak karena telah mengizinkan saya untuk memberikan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asyari dari kelas 2024F dengan tiga angka terakhir NIM 174. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Halo? Sudah terdengar. Oke, jadi pertanyaan saya adalah terkait mata kuliah kewarganegaraan. Nah, mata kuliah kewarganegaraan ini kan adalah salah satu bentuk perwujudan dari bagaimana pemerintah itu memberikan pemahaman wawasan Nusantara kepada mahasiswa di perguruan tinggi. Nah, bagaimana pandangan kalian terkait efektivitas pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi? Apakah ini merupakan salah satu langkah yang sangat efektif agar mahasiswa itu dapat menerapkan wawasan Nusantara dengan lebih optimal, atau menurut Anda sebenarnya ada langkah lain yang lebih efektif daripada pemerintah mengharuskan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi? Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman. Berikan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Baik, kelompok kami akan menjawab dari ketiga pertanyaan tadi. Bagi penanya yang pertama, bagi yang bertugas untuk menjawab penanya dari yang pertama, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aurelia Parinosa. Apakah benar pemerataan ekonomi ini sudah menjadi prioritas utama? Jika iya, mengapa kesenjangan pembangunan masih terlihat di beberapa wilayah di Indonesia? Jadi pemerataan ekonomi memang telah menjadi salah satu prioritas utama bagi pemerintah Indonesia. Namun kesenjangan pembangunan masih terlihat di beberapa wilayah akibat beberapa tantangan seperti kondisi geografis yang beragam, terus distribusi sumber daya yang tidak merata, perbedaan akses pendidikan dan keterampilan, serta keterbatasan infrastruktur di daerah tertentu. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, seperti pembangunan infrastruktur dan program bantuan sosial, ketimpangan tetap ada karena wilayah dengan sumber daya alam limpah cenderung lebih berkembang dibandingkan daerah yang kurang memiliki potensi ekonomi. Pemerintah terus berupaya mengatasi masalah ini melalui proyek strategis nasional serta peningkatan akses pendidikan dan teknologi, tetapi tantangan besar tetap harus dihadapi untuk mencapai pemerataan ekonomi yang lebih baik di seluruh Indonesia. Nah, sebagai mahasiswa, apa sih yang bisa kita lakukan? Sebagai mahasiswa, kita bisa berkontribusi dalam pemerataan ekonomi dengan cara yang berdampak nyata, seperti menggalakkan program pengabdian masyarakat di daerah yang masih tertinggal, lalu mengembangkan inovasi berbasis teknologi untuk meningkatkan akses pendidikan dan peluang ekonomi, serta aktif dalam diskusi dan advokasi kebijakan yang mendorong pemerataan pembangunan. Selain itu, kita juga bisa memperkuat ekosistem kewirausahaan sosial dengan mendukung UMKM melalui penelitian, pendampingan, atau kolaborasi dengan komunitas lokal. Dengan meningkatkan kesadaran dan aksi nyata, mahasiswa berperan penting dalam menciptakan solusi bagi ketimpangan ekonomi yang masih ada. Seperti itu. Apakah dari Kak Aurel ada sanggahan atau tambahan dari teman-teman yang lain? Dipersilahkan. Dari saya sudah cukup, sudah sangat jelas. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali Kak Aurel. Untuk pertanyaan kedua kepada yang bertugas, dipersilahkan. Oke, jawab pertanyaan yang kedua dari Faza Tita Lestari tadi. Pertanyaannya, bagaimana pemerintah dapat memastikan penerapan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, juga pertahanan keamanan itu dijalankan dengan baik. Setiap kebijakan yang diambil pemerintah itu idealnya mencerminkan kesatuan antara politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sektor tersebut itu saling terkait dan tidak bisa jika berjalan hanya salah satu pihak saja. Kesatuan ekonomi di bidang ekonomi misalnya, pastinya itu mempertimbangkan dari dampak sosialnya, stabilitas politiknya juga. Begitu juga semisal di bidang budaya, pastinya juga harus sejalan sama kesatuan pertahanan keamanan. Maksudnya itu sejalan dengan nilai kebangsaan dan juga ketahanan nasional. Dan bagaimana pemerintah memastikan penerapan tersebut? Yang pertama itu bisa dilakukan dengan pendekatan secara menyeluruh, melibatkan berbagai pihak. Pemerintah memastikan bahwa setiap langkah pembangunan itu benar-benar berpihak pada keutuhan dan kesejahteraan bangsa. Jadi Pancasila itu bisa menjadi penuntun yang bukan hanya simbol untuk memastikan kalau penerapan wawasan Nusantara itu benar-benar dijalankan. Jadi Pancasila itu bisa menjadi arah bagi kebijakan yang menyatukan dalam penerapan wawasan Nusantara di berbagai bidang tersebut. Itu saja mungkin dari
Faza, ada yang ingin ditambahkan atau mungkin kurang jelas, atau dari teman-teman yang lain ada masukan, dipersilahkan. Untuk saya pribadi sudah jelas. Terima kasih ya Ki. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk yang pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Mas saya. Bagi yang bertugas, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya izin menjawab untuk pertanyaan yang ketiga dari Mas Ahmad Asyari mengenai seberapa efektif pendidikan kewarganegaraan sebagai media peningkatan wawasan Nusantara. Apakah ada strategi lain yang lebih efektif bagi pemerintah dapat meningkatkan wawasan Nusantara bagi mahasiswa di perguruan tinggi? Apakah betul pertanyaannya seperti itu? Dari Mas Ahmad Asyari? Betul. Oke, jadi di sini saya izin menjawab dengan sepengetahuan saya dari pendapat saya. Yang pertama, dari efektif pendidikan kewarganegaraan sebagai media peningkatan wawasan Nusantara. Jadi yang saya pahami, pendidikan kewarganegaraan itu sebenarnya kita sudah diajari mungkin dari SD ataupun mungkin dari kita kecil, di mana kita diajarkan oleh orang tua kita atau guru kita mengenai adanya keberagaman ini. Kita diajarkan untuk menghormati perbedaan, menghormati sesama kita, tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh menghina satu sama dengan lainnya. Itu adalah suatu tindakan kecil dari hidup kita, sudah diajarkan untuk mengenai pendidikan ini. Nah, setelah kita menaik tingkat kita sebagai mahasiswa, kita mempelajarinya lagi. Bukan untuk kita meremehkan, kita bukan meremehkan, tapi melainkan kita bersyukur bahwa negara Indonesia masih memberikan pendidikan kewarganegaraan ini, karena kita dapat memahaminya lebih lanjut lagi, kita dapat mengenal apa istilah-istilah lainnya, bukan hanya saja yang kita pelajari waktu kita SD, SMP, sampai SMA, tapi kita meningkatkannya lagi bahwa wawasan kita di dalam lingkungan mahasiswa itu seperti apa. Jadi pendidikan kewarganegaraan sebagai peningkatan wawasan Nusantara itu menurut saya itu sudah cukup efektif, karena kita dapat mempelajari bahwa bagaimana kita sebagai mahasiswa di lingkungan perkuliahan ini, bahwa pendidikan kewarganegaraan ini dapat membantu kita mengenal bagaimana cara kita untuk berpendapat lainnya antara mahasiswa yang berbeda dengan kita, berbeda pendapat antar mahasiswa seperti itu. Nah, untuk strategi lainnya yang lebih efektif pemerintah dapat meningkatkan wawasan Nusantara bagi perguruan tinggi, itu menurut saya mungkin kita bisa, mungkin dari pendapat saya, mungkin untuk pemerintah bisa memberikan akses, kayak misalnya kita dari setiap pulau, kita pertukaran mahasiswa antara pulau. Misalnya di Pulau Jawa ke Kalimantan, Kalimantan ke Papua. Nah, dari pertukaran ini, jadi mahasiswa itu dapat mempelajari bagaimana ciri khas dari setiap pulau itu seperti apa. Nah, dari kita sudah mempelajari dari itu, kita dapat mengenal bahwa ciri khas dari Pulau Jawa itu seperti ini, dari Kalimantan seperti ini, dari Sulawesi, dari Sumatera, bahkan Papua itu seperti ini. Jadi kita dapat menghargai walaupun berbeda ciri khas ataupun mungkin gaya hidup atau tantangan dari setiap daerah, kita dapat memahaminya, terus kita dapat mengetahui, setiap pulau itu seperti ini. Jadi kita tidak boleh kita menjadi orang yang sok tahu, tapi melainkan kita mengetahui bahwa setiap pulau itu memiliki khasnya masing-masing. Terus
Pandangan saya lagi yang kedua, menurut saya itu mungkin kita bisa eh, memanfaatkan media sosial. Karena kita sebagai mahasiswa juga bisa menggunakan media sosial ini untuk kita meningkatkan, bukan hanya untuk pengetahuan kita, tapi untuk meningkatkan kebudayaan kita. Dimana kita bisa menggunakan media sosial ini untuk memamerkan lah ke di luar sana bahwa budaya kita nih bermacam-macam loh gitu, suku-suku kita nih bermacam-macam loh. Ya, sedangkan kita ketahui kan, yang sekarang yang banyak itu kayak budaya kita yang dance-dance, terus kayak tari-tarian itu dikembangkan lagi, bukan hanya kebudayaan ini yang tok itu, tapi dikembangkan lagi, mungkin diberikan bermacam-macam model tariannya, dikembangkan lagi, tapi tidak meninggalkan ciri khas dari tarian tersebut. Jadi menurut saya itu dua hal tersebut yang dapat diberikan pemerintah buat mahasiswa dapat kembangkan. Menurut saya seperti itu. Bagaimana dari Mas Ahmad Asyari, apakah sudah mudah dipahami atau gimana? Bisa diberikan juga pendapatnya. Saya pikir pandangan Anda cukup menarik terkait bagaimana beberapa strategi lain yang dapat diterapkan pemerintah untuk meningkatkan wawasan Nusantara di perguruan tinggi. Saya pikir jawaban dari Anda sudah cukup mencerahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawaban dan pertanyaan dari teman-teman dan rekan saya. Untuk yang selanjutnya, kelompok kami masih membuka sesi pertanyaan lagi dengan 2 pertanyaan saya saja. Bagi yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan fitur raise hand dan jangan lupa nanti pertanyaannya dikirim di kolom chat ya. Baik, sudah terlihat. Bagi penanya yang pertama yaitu Safira Savita Wanda. Bagi penanya silakan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safira Savita Wanda dari kelas 2024E. Izin bertanya, bagaimana wawasan Nusantara ini bisa menjadi dasar untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan pelestarian budaya Indonesia? Sekian, terima kasih. Nanti pertanyaannya saya tulis ke kolom chat. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang kedua ada dari Seli Rahmadini. Bisa disampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya mau bertanya tentang sekarang kan kita lagi hidup di zaman modern kan. Nah, itu bagaimana menurut kalian bagaimana keempat aspek wawasan Nusantara tersebut dapat diintegrasikan dalam satu kebijakan nasional yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan zaman seperti sekarang. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, untuk jawabannya bisa disampaikan kepada rekan saya yang bertugas. Saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Safira ya. Bagaimana wawasan Nusantara bisa menjadi dasar untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan pelestarian budaya Indonesia? Nah, wawasan Nusantara itu bisa menjadi dasar penting dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan pelestarian budaya Indonesia. Karena pada dasarnya, wawasan Nusantara mengajarkan tentang cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh. Jadi, misalnya nih, yang pertama itu ada mengutamakan kepentingan nasional. Nah, wawasan Nusantara itu mendorong agar setiap kemajuan, termasuk teknologi, itu digunakan untuk memperkuat identitas nasional. Jadi teknologi bukan untuk menggantikan budaya lokal, tapi untuk memperkenalkannya ke dunia, seperti melalui media sosial, film, atau aplikasi digital berbasis budaya. Kemudian yang kedua ada menjadi filter budaya asing. Nah, kemajuan teknologi itu bisa membawa budaya asing masuk ke Indonesia.
Wawasan Nusantara mengajarkan kita untuk selektif dalam mengambil yang positif dan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa agar kita itu tidak tergerus dengan budaya asing tersebut. Kemudian ada lagi mendorong inovasi berbasis budaya lokal. Nah, pemerintah dan masyarakat bisa mengembangkan teknologi yang berakar dari budaya sendiri. Contohnya aplikasi belajar bahasa daerah, digitalisasi tari-tarian tradisional, atau marketplace khusus produk UMKM etnik seperti itu. Apakah dari Syafira ada tambahan atau sanggahan? Sudah cukup, terima kasih. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu pertanyaan kedua yang akan saya jawab sendiri. Jadi tadi pertanyaan dari Sally, yaitu tentang bagaimana keempat aspek kawasan Nusantara seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga pertahanan keamanan dapat diintegrasikan dalam satu kebijakan nasional yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan zaman. Nah, keempat aspek kawasan Nusantara dapat diintegrasikan dalam kebijakan nasional melalui pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif, seperti yaitu aspek politik diwujudkan dengan pemerintahan yang adil dan merata. Lalu dalam aspek ekonomi dapat melalui pemerataan pembangunan berbasis potensi daerah. Lalu yang ketiga ada aspek sosial budaya dengan pelestarian budaya lokal dan penguatan toleransi. Lalu aspek yang terakhir itu ada aspek pertahanan dapat melalui penguatan keamanan nasional yang adaptif terhadap ancaman modern. Agar keberlanjutan dan relevan, kebijakan harus fleksibel, berbasis teknologi, dan melibatkan semua pihak. Baik, untuk Sally, apakah ada sanggahan maupun tambahan? Tidak ada, terima kasih. Sudah menjawab. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok 9. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan juga terima kasih atas partisipasi teman-teman dalam kelas online hari ini. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.